kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV dan masih dengan tema kita kesehatan gigi dan mulut, tepatnya gigi dan mulut anak sehat Indonesia kuat, yang sangat dekat dengan kita, yang memang tadi kita sudah bahas di segmen awal. Dan Anda juga dapat berpartisipasi di line telepon, nanti Anda bisa saksikan di layar televisi Anda dan juga di YouTube dengan kata kunci Aceh TV live streaming. Kita sudah masuk satu pertanyaan dari YouTube di kolom komentar dari Muhammadiyah. Ini pertanyaannya untuk Dokter Isra dan Dokter Muklis. Langsung ketawa ya. Langsung dua-dua. Pada bayi yang belum ada gigi, setelah minum susu atau ASI, apa upaya yang kita lakukan untuk membersihkan gigi dan mulut agar tidak asam? Terima kasih juga Muhammadiyah yang sudah menanyakan ini di kolom komentar. Juga buat Anda, bisa juga di kolom komentar YouTube di kata kunci Aceh TV live streaming. Silakan Dok, ini pertanyaannya agar gigi tidak asam untuk bayi. Mungkin Dokter Muklis lah ya. Muklis dulu. Dokter Muklis, karena masalah gigi. Tapi ini nggak ada gigi ya? Itu masalahnya. Masalah nggak ada gigi. Sepertinya penanya ini saya kenal gitu. Oh, dekat ada ya? Dekat dengan beliau. Jawabannya sangat singkat. Karena giginya belum ada, dan satu hal lagi, jarak antara anak menyusui ini dengan anak menyusui dengan susuan selanjutnya, waktu yang selanjutnya itu dekat sekali. Bayi itu sebentar-sebentar 2 jam gitu ya Dok ya? Ya, jadi tidak perlu dibersihkan kan, karena giginya tidak ada. Yang ada gusi. Gusinya. Jadi setelah dia minum susu ibunya, kemudian dan tidak lama kemudian sudah minum lagi susu ibunya. Jadi tidak ada terjadi waktu yang panjang, terjadi fermentasi di dalam rongga mulutnya. Mungkin Dokter Isra bisa tambah juga. Silakan Dokter Isra. Jadi memang seperti yang disampaikan Dokter Muklis, Pak M Diah ya. Ya, jadi karena memang tidak ada giginya, ya memang nggak perlu kita bersihkan. Ya, cuman ya tetap ASI itu juga sebagai obat sebenarnya. Ada IgA di situ ya, ada imunoglobulin yang juga bisa membunuh kuman, dan kemudian ada bakteri-bakteri susu yang juga memang berfungsi yang diperlukan oleh tubuh kita, terutama untuk kesehatan mulut dan gusi si bayi. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Dokter Muklis tadi, tenggang waktu atau rentang waktu antara menyusu dengan fermentasi itu tidak lama. Jadi tidak terbentuknya fermentasi yang ataupun yang dapat merusak giginya karena memang nggak ada. Dan nggak mungkin merusak gusi. Tetapi yang paling sering pada bayi ini adalah adanya satu penyakit namanya moniliasis atau kandidiasis oral, karena terbentuknya jamur biasanya itu putih-putih di lidah, dan biasanya itu bisa kita bersihkan dengan kasa yang halus ya, dengan menggunakan air hangat ataupun dengan air garam fisiologis, atau ada obatnya ya, ada obatnya untuk jamur. Berarti yang paling mudah itu dengan air hangat ya Dok? Iya, yang bisa jadi sebenarnya pun nggak perlu kita bersihkan pun nggak ada masalah, karena rentang waktu antara menyusu itu kan dekat, 2 jam sekali ya, ataupun 2-3 jam sekali, sehingga tidak terbentuk fermentasi. Berarti yang penting sekali kalau anak udah mulai tumbuh gigi. Ya, saat sudah mulai tumbuh gigi itu yang perlu dilakukan pengawasan. Walaupun 1-2 itu tetap harus di ini. Ya. Dan dibersihkan sekelilingnya, waktu tadi pakai kasa dan sejenisnya. Dan umur pertumbuhan gigi awal anak itu di usia 6-7 bulan ya? Ya, 6 bulan. Dokter ya? Oke, itu step awal yang harus betul-betul kita kontrol. Aware di situ, harus kita waspada untuk merawat gigi anak. Baik, terima kasih Pak Diah untuk pertanyaannya. Sebenarnya dekat sekali ini dengan Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ke Dokter Isra Dok ya. Kita lihat gambaran kita dulu Dok, di Aceh nih Dok. Gimana kondisi sekarang Dok, anak-anak khususnya, kesehatan gigi seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut anak, berarti kita berbicara tentang data. Data itu berdasarkan penelitian ya, atau riset dari Kementerian Kesehatan RI, biasa disebut itu Riskesdas, yang dijalankan sekitar dilakukan 5 tahun sekali. Dan Riskesdas yang terakhir itu di tahun 2018, dan angka gigi berlubang ya, atau kesehatan gigi mulut di anak di Aceh itu sangat tinggi sekali. Dan secara nasional itu permasalahan kesehatan gigi dan mulut itu mencapai 57,6%. Jadi udah setengah dari menderita permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Dan dari 57,6% tersebut, 93% itu adalah karies.
Karies. Gigi berlubang. Gigi berlubang. Dan yang anehnya, yang berobat itu hanya 10%. Itu dari hasil Rikersdas. Yang berobat, yang mengunjungi ke dokter ataupun kesadaran untuk berobat itu hanya 10% dari sekian banyak kasus. Nah, jadi mungkin perlu bagi kita semuanya, terutama bagi orang-orang tua, untuk aware, ya, lebih waspada bahwasanya kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting sekali. Kalau dibiarkan dong, efeknya apa? Jelas, kalau misalnya kita biarkan, awalnya mungkin plak ya, kemudian timbul, mungkin secara teknis nanti Pak Dr. Muklis bisa menjelaskannya. Jadi kita ambil contoh aja lah, gigi sudah berlubang. Kemudian di gigi itu kan di dalamnya juga ada saraf-sarafnya. Ada saraf, apabila anak tersebut mengkonsumsi makanan, masuk makanan itu ke dalam giginya akan timbul rasa nyeri yang sangat luar biasa. Nah, kalau dewasa saja juga kita tidak tahan sakit gigi itu, orang senyum pun kita marah. Lebih baik sakit hati kalau ada lagunya. Sekarang lebih baik sakit gigi lebih baik sakit hati ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, itu luar biasa sekali sakitnya. Nah, tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak, udah jelas. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Muklis tadi, bahwasanya mulut ini adalah pintu utama, tahap awal dari proses pencernaan tubuh kita. Jadi gigi ini kan berfungsi dia sebagai untuk memotong makanan, merobek makanan, dan kemudian untuk menggiling, untuk menghaluskan makanan. Sehingga untuk proses selanjutnya masuk ke lambung, kemudian di pencernaan itu akan berkurang lagi untuk proses penyerapannya. Jadi akan mudah diserap. Nah, apabila anak-anak itu sakit gigi, artinya konsumsinya pasti akan terbatas. Minumnya kurang, makannya kurang, dan ini udah pasti akan memudahkan terserang penyakit. Kalau ini makin lama kita biarkan, 1 lubang, 2 lubang, 3, ini akan bertambah terus dia. Akan bertambah terus. Misalnya lubang di geraham gigi belakang yang kanan, dia akan mengistirahatkan gigi kanan ini. Dia akan mengunyahnya di sebelah kiri. Kalau kemudian di lubangnya 2 yang belakang geraham, akhirnya dia akan mengistirahatkan yang di belakang. Dia makan dengan depan. Timbul lagi di lubang di depannya. Nah, lama-kelamaan konsumsi makanan akan makin berkurang, dan itu yang paling cepat dampaknya yang kita rasakan adalah, yang kita lihat adalah penurunan berat badan. Makanya anak-anak itu akan kurus terus. Nah, kemudian gigi-gigi ini juga ada hubungannya ke tulang-tulang yang lain di kepala, ya, terutama di daerah sinus. Apabila terjadi lubang sudah kronis yang dalam, itu komplikasinya juga bisa menjadi sinusitis. Kemudian di lubang-lubang gigi itu kan juga banyak kuman. Dari beberapa penelitian hasil riset, di situ berkumpul bakteri itu sekitar 365 macam jenis. Dari sekian banyak jutaan bakteri yang ada di di gigi, ya. Nah, itu 365 jenis yang ada. Apabila terkonsumsi bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ya, akan bisa menyebabkan infeksi yang berat dan lari kemana-mana penyakitnya, dok, ya? Sampai ke ginjal dan lain sebagainya. Karena juga karies dentis penyebab penyakit pilonefritis atau penyakit glomerulonefritis. Itu bahasa kedokterannya. Kalau bahasa awamnya sakit infeksi ginjal. Infeksi ginjal. Ya, jadi dari gigi bisa ke infeksi ginjal. Jangan-jangan infeksi ginjalnya satunya dari gigi. Kemudian jantung juga, penyakit jantung juga bisa. Nah, bukan penyakit jantung bawaan ya, penyakit infeksi. Karena ada kuman di sini. Karena tadi gerbang ya, dok, ya, kita bilang tadi ya. Baik, ini antusias kita banyak sekali, dok, ini pertanyaannya. Kita baca dulu, dok, ya, sebelum nanti ditambahin sama Dr. Muklis penyebabnya tadi. Ada dari Andriani nih, dok. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, anak berumur 5 tahun dengan kondisi gigi tidak busuk dan goyang, tetapi sudah muncul gigi yang baru. Solusinya bagaimana, dok? Ini terima kasih. Juga ada dari Cut Miftahul Jannah. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa yang terjadi pada perut anak jika si anak berumur 3 tahun tertelan pasta gigi? Wah, ini tertelan pasta gigi. Terima kasih. Terima kasih Andriani dan Cut Miftahul Jannah. Mungkin boleh saya jawab, untuk Ibu Andriani. Gigi susu pada anak yang tidak berlubang dan belum goyang, sementara gigi dewasanya sudah mulai tumbuh, biasanya kita lakukan pencabutan gigi susunya untuk menghindari gigi itu berjejal. Ya, jangan berlapis. Berarti kalau sudah ada tumbuh, sudah mulai tumbuh gigi dewasa, sudah kelihatan, kita harus cabut gigi yang desui. Jadi jangan terlalu goyang.
Jangan, karena kalau kita tunggu goyang lama-lama yang gigi disedui, gigi anak-anaknya itu akan bertambah kuat lagi. Sempit ya dok ya. Kemudian gigi dewasanya tumbuh di lain arah, tidak searah dengan gigi anak-anaknya. Sehingga jangan sempat dibiarkan terlalu lama, akan berlapis-lapis tadi seperti yang pernah saya ceritakan sama Ibu Indah ya tadi. Baik, berarti harus dicabut gigi. Harus dicabut. Oke, Dokter Islam mungkin ada tambahan? Jadi gigi susu ini, Dokter Mus ya, dia kan sebagai penuntun untuk tumbuhnya gigi permanen. Kalau bisa saya contohkan seperti ini gigi apa? Gigi ini telunjuk sebenarnya, tapi gigi susunya. Nah, ini gigi permanen di sini. Misalnya gigi seri ya di depan. Nah, jadi begitu ini mulai tumbuh ya. Nah, ini kan goyang ya. Nah, begitu ini naik lagi gigi yang permanennya ini akan goyang, jatuh dan tumbuhlah di jalur tuh. Nah, apabila gigi yang yang susu ini tetap ada eksis, penuntunnya tidak ada lagi kalau seandainya kita nggak cabut seperti yang disampaikan oleh Dr. Muklis. Jadi bisa tumbuhnya ke samping, ke kanan, ke depan ya. Jadi sering juga kita lihat mungkin ada beberapa pasien ya, banyak mungkin pasien yang giginya itu berlapis. Nah, berlapis ya, itu mungkin salah satunya itu penyebabnya. Umumnya di umur berapa dok akan tumbuh gigi permanen itu? Gigi seri bawah itu biasanya umur 5 tahun sudah mulai tumbuh. Oke, 5 tahun itu sudah mulai muncul. 5-6 tahun sudah mulai muncul. Gigi incisipus pertama, gigi seri pertama. Itu di bawah? Di bawah. Kemudian diikuti dengan gigi incisipus kedua yang sebelahnya, lateral, itu 6 tahun. Dan kemudian disertai gigi incisipus atas, 6 tahun. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan dari Cut Miftahul Janah nih dok, jadi gimana, apa yang terjadi pada perut anak jika si anak berumur 3 tahun tertelan pasta gigi? Tertelan pasta gigi sama cupnya atau hanya sedikit? Tertelan pasta gigi nih. Kalau hanya mungkin waktu saat menyikat gigi. Tidak sama-sama ini ya dok, kemasannya ya. Nah, kalau dengan kemasannya ya harus dibuat operasi. Ya. Tapi kalau hanya untuk yang kita letakkan di sikat gigi kemudian disikat dan tertelan ya mungkin jangan sering-sering lah ya. Walaupun itu bukan benda tajam. Sekali dua itu nggak apa-apa, nggak pengaruh ke perutnya dok. Sekali dua maksudnya? Maksudnya sekali 2 kali gitu dok. Oh, janganlah. Kita kan menghindari hal-hal yang tidak standar, artinya tidak dianjurkan itu kan, menelan pasta gigi. Tadi misalkan produsen sikat gigi itu dok, pasta gigi misalkan ini berfluoride aman untuk anak dan bla bla. Fluor itu untuk menambah kekuatan gigi. Jadi bukan untuk ditelan ya dok ya? Ya bukan untuk ditelan. Ada yang ditelan, tablet fluor itu, ada yang untuk ditelan. Itu bisa untuk ini juga, bisa maksudnya tablet fluor itu bisa untuk tablet ditelan? itu untuk menambah fluor di dalam tulang tubuh kita. Dulu di puskesmas ada diprogramkan tentang fluor itu. Sekarang masih ada dok? Fluor. Tapi sekarang nggak ada lagi saya rasa. Sudah tidak dilakukan lagi ya. Dulu ada. Tapi bisa didapatkan. Bisa. Tablet fluor itu. Tablet fluoride maksudnya. Fluor ya. Cuman sekarang mungkin sudah mineral, itu kan mineral sudah digabung semua ke dalam satu multivitamin. Jadi multivitamin kita tuh banyak komposisinya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam multivitamin. Kemudian dikonsumsi susu atau makanan-makanan ringan kan ada semuanya mineral. Baik. Jadi fluor itu kan salah satu mineral. Berarti sudah digabung semua. Ya, sudah dimudahkan, tidak terpisah lagi. Ya. Oke, berarti aman lah kalau seandainya sekali 2, tapi diusahakan jangan tertelan. Tapi kalau udah sering misalkan dok, itu tertelan gimana? Efeknya berarti apa? ibunya harus lebih waspada. Ibunya harus lebih waspada, jangan membiarkan anaknya menelan pasta gigi. Dan teknis pasta gigi kan sebiji jagung itu itu ya dok ya? Jadi nggak perlu semua sesikat giginya dok. Perlu sedikit aja, seperlunya saja. Kemudian kita menuntun dia menyikat gigi. Ya? Kalau waktu kumurnya langsung dibuang, jangan diminum air kumur-kumurnya. Oke. Jadi jangan lagi puasa jadi sambilan gitu dok ya. Ada alasan gitu. Kecuali nggak sengaja ya. Tertelan. Kecuali nggak sengaja ketelan. Baik dok, kita balik ke kondisi Aceh hari ini misalkan bisa tambah sedikit lagi kalau seandainya memang tadi pastanya memang sudah tertelan, nggak mungkin kita keluarkan lagi. Nah, biarkan aja dia sesuai dengan prosesnya akan keluar sendiri. Dan kemudian ada pasta gigi anak-anak yang di bawah 2 tahun tuh ada yang bisa yang bisa untuk
bisa dikonsumsi ya, bisa ditelan, nggak mungkin tidak mengandung bahan yang berbahaya. Apa itu dok? Pasta gigi apa? Dan di mana bisa didapatkan? Banyak kan? Di supermarket. Di supermarket banyak. Yang di bawah 2 tahun tuh ada yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Memang di bawah 2 tahun. Ya. Oke, nah itu memang. Karena dia kan belum lancar. Dan berasa itu ada kan, ada rasa-rasanya. Ada rasa mint, ada rasa jeruk, ada rasa buah lah apel, biasanya. Ya, fruit ya. Itu bisa dan nggak apa-apa ditelan. Asal jangan sikat gigi yang pasta gigi dewasa itu. Pasta gigi dewasa nggak bisa. Konsentrasi fluornya kan tinggi sekali pada pasta gigi dewasa. Dan dewasa juga apakah sepenuh sikat gigi harus ditelan atau apa tuh mas sedikit saja gitu? Secukupnya saja. Karena kalau penuh sekalipun waktu kita sikat gigi itu terlalu mubazir ya dok? Bukan mubazir, penuh lah rasanya. Karena kan jatuh-jatuh juga penuh juga ya. Kemudian yang paling penting adalah kualitas giginya. Itu penting gimana? Jadi memang ada caranya ya dok ya? Cara gosok gigi itu nggak boleh. Penting juga. Iya, kita gosok-gosok itu nggak juga gitu. Karena juga ada tekstur anatomi gigi ya. Itu yang paling penting, bukan jumlah pastanya, tetapi kualitas teknik menyikatnya. Secara bahasa awam, perlahan-lahan menyikat gigi itu secara perlahan-lahan. Ya, arahnya jangan mau seperti diburu-buru gitu, pelan-pelan aja sambil ke belakang. Ya, banyak arah, bisa atas bawah, ya, vertikal atau horizontal atau bisa sirkular. Tapi yang penting di permukaan gigi yang ada bunganya itu juga disikat. Ya, ini misalnya gigi geraham, disikat. Di sampingnya di bagian pipi juga disikat. Di bagian lidah juga bisa disikat dengan cara ditarik ke arah atas. Di lidahnya maksudnya dok ya? Ya, di gigi sebelah dalam. Di gigi bagian dalamnya, oke. Kemudian di depan itu juga kita lakukan penyikatan begini, sebelah dalamnya tapi ya. Nah, kalau depannya itu bisa ditarik ke atas ya. Ditarik ke atas. Jangan lupa lidah juga harus disikat. Itu dia tadi. Lidah juga harus disikat. Jadi karena di permukaan lidah itu kan agak kasar. Sehingga mudah sekali lengket sisa makanan dan menimbulkan warna putih. Sehingga kalau dibiarkan lama-lama itu menimbulkan rasa bau mulut. Oke. Bersihkanlah lidah itu secara rutin. Setiap kita mandi, sikat gigi, bersihkan dia sekalian. Karena bau mulut juga salah satu faktor kan dok? Bisa asalnya dari lidah yang kotor. Dan efeknya kita bisa misalnya melihat dari bau mulut misalkan dok. Itu kan bisa indikasi nggak dia penyakit apa dan apa gitu dok? Bisa kita lihat kalau dari bau mulut itu kadang-kadang selain dari gigi busuk yang berlubang, ya, kemudian karang gigi, lidah yang kotor, atau kita mengkonsumsi makanan yang berbau tajam, bawang merah, bawang putih, kemudian perokok, kemudian orang peminum, alkohol. Ya, alkoholik. Kemudian ada orang yang dengan GERD, sakit mah. Ya, biasanya timbul rasa tidak nyaman lah dari dalam rongga mulutnya. Dokter ada tambahan, silakan. Saya rasa udah disampaikan oleh Dokter Muklis lengkap. Sudah, tapi kita mau regulasi nih. Ini penting juga dok. Kita pengen tahu nih fasilitas kesehatan kita gimana untuk kesehatan gigi khususnya. Ya, alhamdulillah ya. Dengan berkembangnya teknologi dan kemudian negara kita, apalagi provinsi kita ya, di fasilitas mulai dari Pratama, mulai dari Puskesmas, itu sudah menyediakan fasilitas untuk perawatan gigi ya, pelayanan gigi, kemudian klinik-klinik juga sudah banyak, kemudian dokter giginya juga sudah alhamdulillah banyak, dan khususnya juga dokter anak ya, dokter gigi anak sudah ada 5 orang ya dok ya, sudah ada 5 orang, jadi pemirsa semuanya bisa berkonsultasi kalau anak-anaknya bermasalah dengan dokter gigi anak ataupun dengan dokter Muklis. Kalau dokter Muklis nggak usah tanya lagi Mbak Dia. Dokter Muklis di Banda Aceh dok, tapi gimana kalau misalnya jauh? Di daerah juga telepon dokter Muklis. Kami sering ke daerah. Dokter Muklis juga menyediakan hotline? Belum. Belum. Tapi misalkan kalau jauh dok, ini gimana hasil dokter Muklis? Ada dokter Muklis lain nggak di daerah? Perlu saya sampaikan juga bahwasanya ada program dari Dinas Kesehatan juga. Dari Dinas Kesehatan, terima kasih nih kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan. Yang satu lagi Dokter Rais yang telah memfasilitasi ada satu program DTPK namanya, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Dan itu selain memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, terutama THT, kemudian gigi. Jadi berkunjung ke seluruh pelosok
sampai ke desa daerah terpencil dan daerah kepulauan. Dan ini beliau yang langsung turun tangan memberikan pelayanan gigi. Itu sudah sejak tahun berapa ya, Dok? 2015. 2015 sampai saat ini. Kondisinya gimana, Dok? Kita pengen tahu, Dok, di daerah. Kalau pengalaman saya setelah dari 2015 itu, menurut Riskesdas tadi berapa persen yang 7% yang berobat. 7%. Di sana justru semuanya tidak berobat. Tidak berobat, jadi 0%. Karena anak-anak di sana ya kalau sakit tahan saja. Karena fasilitas kesehatannya kadang-kadang jauh dari kampung mereka di pedalaman itu. Jadi seperti di Bunin itu ada satu daerah Bunin itu 30 km lebih untuk mencapai fasilitas kesehatan. Ya. Juga di daerah Jamat dan Umang di Aceh Tengah itu jauh dari puskesmas. Sementara dokter giginya nggak ada juga di puskesmas itu. Jadi udah jauh-jauh nggak ada juga dokter gigi. Jauh-jauh ya, yang ada perawat gitu. Perawat gigi, alatnya pun kadang-kadang sudah rusak. Kalau kondisi-kondisi seperti tadi, Dok, bagaimana kemudian pengetahuan dasar yang harus dimiliki orang tua, misalnya selain tadi menjaga ataupun kalau udah sakit ini kayak mana, Dok? Paling pergi ke bidan mereka. Ke bidan atau ke perawat yang ada di daerah itu. Tapi mereka diberikan obat sesuai dengan keperuntukan sakitnya. Dengan pemberian antibiotik dan analgesik. Tapi itu yang harus dicermati juga ke depan, lebih banyak dokter gigi yang muda-muda ini kalau bisa menuju ke daerah yang terpencil. Jangan takut, berjuang. Ini penekanan, Dok, silahkan. Mari dokter gigi yang muda-muda, kita pergi ke daerah terpencil untuk mengobati masyarakat dan memberikan satu pelayanan yang baik untuk mereka, sehingga anak-anak di daerah bisa bagus kondisi giginya. Banyak yang mendaftar untuk masuk polisi atau tentara yang saya temui di sini di Bala Aceh. Kerusakan giginya itu banyak sekali, sehingga banyak yang ditolak untuk penerimaan polisi dan tentara. Jadi kalau kita tidak dari daerah, dari kecil diajarkan tentang kesehatan gigi dan mulut, alangkah ruginya setelah dia besar nanti tidak bisa masuk sebagai tentara, polisi, pilot, atau APDN, atau segala macam. Yang membutuhkan gigi itu harus benar-benar sehat. Jadi cita-citaku gagal gara-gara gigi ya, Dok, ya? Banyak kejadiannya. Kadang sepele ya, sepele. Hanya gigi ya. Ini ditekankan malah, Dok, dari yang menonton YouTube itu Wisata 188 wajib sikat gigi ya, betul. Ini ditekankan wajib sikat gigi. Dan ada juga dari Andi Nova. Jadi kita tunggu pertanyaannya. Dok, saya mau tanya, silahkan. Ini kami tunggu pertanyaannya. Dan kita masih akan melanjutkan. Pemirsa, kita break dulu lagi ya, Dok, ya. Jangan kemana-mana. Kami juga masih menunggu line telepon dan juga partisipasi Anda di kolom komentar di YouTube Aceh TV Live Streaming setelah yang satu ini.